Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga antum semua sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini masih dalam kegiatan kepompong Ramadan. Insyaallah kita akan membahas materi tentang keutamaan puasa Ramadan. Pasti antum sudah tahu kan apa yang disebut dengan puasa. Nah, berarti puasanya nggak bolong-bolong nih. Kalaupun ada yang tidak puasa semata-mata karena berhalangan syar'i atau halangannya dibenarkan oleh syariat Islam sehingga boleh tidak berpuasa. Namun demikian tetap harus dibayar setelah bulan Ramadan selesai, Syawal, setelah selesai Idul Fitri, kita akan orang yang tidak berpuasa tadi ya akan membayar puasanya, diganti gitu. Nah, masuk kepada materi yaitu keutamaan puasa Ramadan ya. Ada beberapa keutamaan dari berpuasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah puasa akan menjadi perisai yang melindungi kita dari api neraka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Tuh, kita kalau habis sholat suka berdoa, Allahumma jirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Nih amalan yang dapat melindungi kita dari api neraka, sehingga kita terlindung dari api neraka, insya Allah. Tapi puasanya harus sungguh-sungguh, tidak malas-malasan, tidak sebentar-sebentar ketika kita merasa lapar, aduh Umi buka ya, nggak begitu. Menjalankan puasa dengan ikhlas, niatkan semata-mata karena Allah. Kalau nanti ada yang dapat hadiah di akhir puasa, alhamdulillah. Tapi niatnya tetap karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Apalagi antum sudah kelas 4 nih, sudah besar ya. Jadi hadiah mah bonus dari Allah, pahalanya luar biasa. Itu adalah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan selanjutnya bagi orang yang berpuasa adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, ketika berbuka, nikmat banget berbuka. Air putih aja nikmat banget rasanya ketika berbuka. Apalagi pastikan antum kalau bulan Ramadan puasa, ketika berbuka oleh Umi dan Abi disediakan makanan-makanan kesukaan antum. Nah, itu nikmat rasanya. Tapi hati-hati ketika berbuka puasa juga, jangan tamak. Jangan semua makanan harus ada. Ketika sudah makan cuman 1, 2 selesai, perut sudah kenyang. Akhirnya kekenyangan, yang ada sakit perut. Makanan yang ada tidak dimakan, kan akhirnya sayang. Jadi walaupun kita berpuasa nih, lapar nih, tetap harus hati-hati, jangan memperturutkan hawa nafsu, karena kan puasa membuat kita bisa menahan diri dari hawa nafsu ya. Nah, itu adalah keutamaan yang berikutnya, yaitu nikmat ketika berbuka. Terus apa lagi? Nikmat ketika berjumpa dengan Allah, luar biasa. Orang yang berpuasa ditemui oleh Allah nanti di surga. Allahu Akbar. Aduh, luar biasa itu rasanya pasti. Nah, kemudian bagaimana orang yang berpuasa itu mempersembahkan amalnya untuk Allah? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Tuh, hebatnya puasa. Karena gini, kalau
misalnya ada yang diam-diam membatalkan puasa nih, diam-diam minum misalnya ya, kumur-kumur taunya ditelen gitu ya, diam-diam ngambil makanan terus dimakan, tidak ada orang yang tahu, tidak ada hubungannya dengan orang lain atau masalah dengan orang lain, tapi Allah lihat dan amalannya terputus saat itu juga ya, karena puasa itu adalah antara kita dengan Allah saja. Jadi berpuasa yang ikhlas luar biasa. Kita bisa menahan diri. Antum nih ya, seandainya antum mau makan, ngambil apa aja di dapur bisa dimakan, apalagi Umi dan Abi lagi nggak ada di rumah misalnya. Tapi karena sedang berpuasa, maka antum menahan, nggak, ana sedang berpuasa. Nah, nanti oleh Allah akan diberikan balasan yang luar biasa, pahala yang berlipat ganda dari puasanya. Kemudian disebutkan puasa akan memberikan syafaat juga, sebagaimana halnya Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu. Karenanya perkenankanlah saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Tuh luar biasa kan, bagaimana puasa itu akan datang menolong kita ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah. Nah, puasa itu datang sebagai amalan yang diizinkan oleh Allah untuk menolong kita, memberikan kita syafaat. Luar biasa. Nah, kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa, maka dosa itu harus dihapus, di antaranya dengan salat dan juga berpuasa. Berpuasa ini termasuk penghapus dosa, amalan yang bisa menghapus dosa-dosa. Dosa kecil-kecil yang kita lakukan terhapus ya, maka semakin semangat puasanya. Dan yang terakhir, nanti di akhirat akan ada surga yang penuh kenikmatan. Orang memasukinya dari pintu-pintu surga. Ada satu pintu khusus yang disediakan oleh Allah bagi ahli puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Nah, nanti pintu-pintunya manggil nih, wahai ahli puasa, masuklah, masuklah. Kalau orang yang nggak puasa nggak boleh masuk situ. Istimewa sekali pintu surga Ar-Rayyan, disediakan hanya bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ditambah lagi, ketika orang yang berpuasa, antum lagi berpuasa nih ya, terasa kalau puasa lemas, bau mulut. Nah, tapi disebutkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu di hadapan Allah nanti seperti bau kasturi. Tapi katanya kasturinya adalah kasturi yang semua orang suka baunya, karena kalau kasturi dunia bisa jadi ada orang yang gak suka baunya, tapi kasturi nanti di akhirat semua orang suka baunya. Nanti jadi kalau misalnya ada orang di akhirat, antum ngobrol-ngobrol nih, ahli surga, ngobrol-ngobrol, bau mulutnya itu wangi, berarti dia adalah ahli puasa, orang yang selalu berpuasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan itu. Maka dari itu, jangan malas-malasan berpuasanya. Semangat puasa. Puasa bukan waktunya bermalas-malasan, ya. Kemudian kalau memang merasa lapar, haus, tahan. Terus pengen marah, tahan. Terus pengen marah-marah, tahan. Terus pengen ngambek, sama aja ya. Nah, makanya ditahan supaya kita tidak sia-sia puasanya. Tambah amal soleh, amalan sunnahnya ditambah, kan sudah terbiasa tuh sholat duha ya, kemudian tilawah Quran. Kemarin alhamdulillah ada yang sudah khatam Qurannya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain juga sudah khatam ya. Nah, kemudian tambah amalan yang lain,
bantuin Umi dan Abinya, karena Umi harus ngurusin adik antum juga, harus masak juga repot. Antum bantu jaga adiknya atau bantu yang lain ya. Kemarin sudah banyak tuh ketika ada aktivitas ekspresi, banyak yang memperlihatkan bagaimana membantu Umi dan Abi. Berarti antum semua sudah hebat. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dari materi keutamaan puasa Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti di sekolah ya, dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.